Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد فيا معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Mujahidin, Majelis Ta'lim, para pendengar, penggemar siaran dakwah Masjid Mujahidin, semoga senantiasa kita diberi anugerah rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Mari senantiasa kita mensyukurinya dengan menggunakan nikmat itu terhadap segala sesuatu yang diridhai oleh Allah. Segala perintah Allah, marilah kita segera tunaikan semaksimal mungkin, dan semua larangan Allah Subhanahu wa taala kita hindari sejauh mungkin. Masyaallah muslimin, yang lalu kita telah menyampaikan pembahasan makna kalimat-kalimat di dalam ayat-ayat Al-Quran sampai pada surat Al-Maidah ayat 41, ayat 42 dan ayat 43 yang menerangkan orang-orang Yahudi dan hukum-hukum dalam kitab Taurat. Terjemahan sudah kami sampaikan, penjelasan ringkas sudah kita sampaikan juga. Maka sebelum kita memasuki ayat berikutnya, yaitu ayat 42, ayat 44 sampai dengan ayat 47 yang menerangkan pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat. Ayat 41 sampai dengan 43 yang menerangkan orang-orang Yahudi dan hukum-hukum dalam kitab Taurat. Kesimpulannya, pertama, bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ia jangan cemas, jangan terpengaruh oleh perbuatan kaumnya yang dengan mudah begitu gampang murtad. Memang ada beberapa orang yang sudah masuk Islam kemudian kembali menjadi kafir. Antara lain seorang bernama Mut'im bin Adi. Setelah mendengarkan kejadian Isra Mi'raj, Mut'im bin Adi ini menganggap tidak masuk akal. Jadi akal manusia kan terbatas. Sedangkan perintah Allah itu sesuai dengan kehendaknya.
Manusia tidak bisa semuanya mengikuti kehendak Allah menurut pikiran, tetapi manusia mengikuti kehendak Allah itu dengan iman yang jawabannya apabila ada hukum-hukum Allah harus diterima dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ini. Kemudian termasuk gangguan-gangguan di samping orang murtad, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik di Madinah ini kebanyakan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi senang sekali mendengarkan pembicaraan dan propaganda bohong mengenai pribadi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka berani, nenek-nenek moyang mereka berani mengubah kata-kata kitab Taurat, mau menerima sesuatu hukum kalau sesuai dengan keinginan mereka dan keinginan hawa nafsu mereka. Jadi sikap orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat, kalau sesuai dengan kemauan mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka mau terima. Kalau hukum-hukum ketentuan itu tidak berkenan di hati mereka, mereka merasa tidak cocok, maka hukum itu mereka tolak. Maka kadang-kadang minta hukum kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, barangkali bisa mendukung penolakannya terhadap isi Taurat. Yang ketiga, oleh sebab itu hati mereka tidak akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap penolakan itu mereka menjadi hina di dunia dan hina pula di akhirat. Di akhirat akan mendapatkan siksaan yang hebat. Yang terakhir, orang-orang Yahudi senang menerima uang sogok. Istilahnya suap ya. Mereka suka mempermudah hukum. Kalau memang hukum itu mereka rasa berat, itu mereka memberi sogok kepada penegak-penegak hukum agar kemauan mereka sesuai dengan hukum yang mereka permudah itu. Jika beliau menolak, mereka tidak akan dapat membiasakannya. Tetapi kalau beliau menerima, hendaklah beliau memberi hukuman yang seadil-adilnya. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak cocok dengan hukum-hukum Taurat yang mereka menganggap keberatan, mereka menganggap itu tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk dihukum dengan Al-Quran. Allah memberi dua alternatif. Jangan dijawab. Andai kata dijawab, tidak akan mereka terima. Kalau Nabi menjawab, terangkanlah hukum itu yang seadil-adilnya. Nah, inilah para jamaah yang terhormat, ayat 41, 42, 43. Mari kita pindah kepada ayat 44, 45, 46, 47. Kalau waktu nanti bisa selesai. Mari kita tilawat dalam rangka zikir kepada Allah melalui tilawatil Quran, dengan harapan Allah akan memberi pahala yang sebanyak-banyaknya. Ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna الذين أسلموا للذين
هادوا والربانيون للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul Azim. Ayat 41 ayat 44 sampai dengan ayat 47. Ini adalah menerangkan
betapa kuatnya hawa nafsu orang-orang Yahudi untuk menolak hukum-hukum Taurat dan Injil, sehingga mereka berani mengingkari terhadap hukum-hukum Taurat. Mari kita pahami sebelum kita mengkaji tafsir. Pemahaman makna harus kita kuasai lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna. Sudah tahu Pak, ini artinya sudah sering ya. Inna, sesungguhnya kami. Allah itu tunggal, mestinya saya atau aku. Tapi Allah itu maha besar. Maka menggunakan kata-kata inna ini menunjukkan kebesaran Allah, kami. Karena kekuasaan Allah itu meliputi seluruh makhluk. Inna, sesungguhnya kami. Anzalna, kami telah menurunkan. Anzala, menurunkan. Siapa yang menurunkan? Kami. Nah, ini menggunakan fi'il, kata kerja. Kata kerjanya, fi'ilnya fi'il madhi. Maka na di sini menunjukkan na ad-dalala 'alal fa'il. Karena itu bacaannya anzala menjadi anzal. Lamnya disukun ya, itu qaidah nahwiyah, qaidah sharf. Anzalna, telah menurunkan kami. Bahasa Indonesia, kami telah menurunkan. Menurunkan apa? At-Taurata, kitab Taurat. Di mana kitab Taurat itu fiha, di dalamnya berisi hudan wa nur, petunjuk dan cahaya. Jadi petunjuk itu kalau tempatnya gelap, mesti dengan sinar yang kuat. Dengan sinar yang kuat itu akan mengusir kegelapan. Semula gelap, tidak kelihatan, tidak diketahui apa yang ada di sekelilingnya. Dengan sinar, gelap hilang, akhirnya apa-apa yang ada di sekitarnya ini menjadi kelihatan terang. Nah, jadi Taurat itu ibarat sinar, cahaya, penyuluh. Itu petunjuk-petunjuk dari orang-orang yang belum mengetahui atau tidak mengetahui. Dengan petunjuk ini, huda wa nur, menjadi terang. Jadi huda itu artinya petunjuk-petunjuk yang menerangkan hukum-hukum yang dikehendaki oleh Allah, yang harus berlaku bagi makhluk hambanya. Sebab kalau mereka hanya menggunakan akal, bisa juga, tapi sering kebablasan. Dan akal manusia itu bertingkat-tingkat, Pak. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Kalau mereka yang akalnya rendah, tidak mau berpikir. Sehingga kadang-kadang karena mau berpikir, diberitahu, untung kalau menerima, kalau menolak, sama dengan tidak tahu sama sekali, atau gelap sama sekali. Ada yang berpikirnya terlalu maju, sehingga kebablasan. Sebab orang berpikir kalau terlalu maju, itu akhirnya mendewa-dewakan akalnya. Sehingga akalnya dijadikan penentu. Nah, di sini ya, huda itu artinya memberi batasan-batasan. Jangan sampai tidak tahu dan jangan sampai kebablasan, keterlanjuran. Fiha hudan wa nur. Di dalam Taurat itu ada petunjuk dan cahaya. Artinya petunjuk itu ibarat pelita, lingkungannya gelap, diusir dengan cahaya. Jadi nur dengan huda ini adalah sepadan dalam arti penggunaan untuk melihat sesuatu yang gelap
Ini ada petunjuk, ada sinar. Petunjuk dan sinar ibarat di jalan lalu lintas, Pak ya. Al-ma'lam fit thariq. Petunjuk-petunjuk di jalan. Walaupun terang, tapi ada di dalam lingkungan yang terang ini boleh dilalui, boleh tidak. Boleh belok, boleh putar, atau harus terus. Dilarang parkir di sini, dilarang membunyikan klakson di daerah ini. Walaupun terang, tetapi kalau menggunakan kemauannya sendiri, peduli apa? Saya mau terus walaupun ada larangan. Nah, petunjuk itu perlunya begitu, Pak. Walaupun itu melihat, tapi daerah ini bahaya. Ya, terutama daerah yang berliku-liku, itu kan selalu ada ma'lam, ada petunjuk-petunjuk jalan. Itu ikuti, kalau tidak diikuti bisa-bisa celaka tadi, Pak. Nah, oleh karena itu hudan wa nur, petunjuk dan cahaya itu digandeng jadi satu. Orang yang melihat, kalau tidak ada petunjuk, belum tentu kalau bisa selamat. Seperti jalan ada larangan robos, tetapi akal perlunya apa? Saya ingin cepat. Untuk apa belok-belok? Nah, ini akal perlu. Kalau terus kamu nanti bahaya. Itu ibarat jalan yang diatur oleh lalu lintas. Di samping itu dijaga polisi. Siapa yang melanggar diperingatkan. Ya, tidak mau diperingatkan, surat izin mengemudinya dicabut. Karena dia akan menguasai jalan semaunya sendiri. Nah, jalan menuju Allah itu juga ada ma'lamnya, ada rambu-rambunya. Tidak semua jalan bisa dilalui untuk menuju ridha Allah. Jalan ini disebut sirat mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu tidak seperti jalan yang ada di pihak timur, pihak barat itu lurus, tidak seperti itu, Pak. Jalan yang berliku-liku, tetapi orang bisa mencapai tujuan. Nah, walaupun jalannya berliku-liku, tapi bisa mencapai tujuan, itu namanya jalan lurus. Bukan lurus secara penglihatan, tetapi jalan bagaimana liku-likunya, tapi bisa mencapai pada tujuan. Di lautan yang sekiranya begitu luas, Pak ya, itu juga ada rambu-rambunya, ada tanda-tanda, tidak boleh lewat di sini. Apalagi antar negara ada batas-batas. Lalu lintas udara juga ada batas-batas, ada rambu-rambunya. Nah, para jamaah yang hormat, diantaranya untuk menghindari angin yang berlawanan. Kalau menuju ke tempat yang ke timur, tapi anginnya ke barat keras sekali, bagaimanapun caranya, tekniknya ada untuk menghindarinya. Kalau jalan terlalu menyongsong dengan arus angin, ya mungkin nanti terlambat, tidak bisa cepat sesuai dengan kekuatan mesinnya, atau bisa-bisa terbelak-belokkan karena kuatnya angin yang datang dari arah yang disongsong. Yahkumu biha, memutuskan perkara. Hakama yahkumu itu memutuskan perkara. Orangnya namanya hakim. Ya. Di dunia, di negara, di suatu lingkungan, kalau negara ada undang-undang, hukum undang-undang. Di daerah ada banyak peperda, peraturan daerah. Nah, Islam memberitahu, Taurat dulu itu mengatur rambu-rambu kehidupan untuk menuju ridha Allah. Dia dengan Taurat itu harus memutuskan semua perkara. Di zaman Al-Quran belum turun. Siapa yang melaksanakan
putusan-putusan kitab Taurat itu an-nabiyun, para nabi. Khususnya nabi-nabi Bani Israel. Keturunan Nabi Yakub sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, itu nabi yang mengatur kehidupan di lingkungan Bani Israel. Ini alladzina aslamu, orang-orang yang berserah diri, lilladzina hadu, terhadap orang-orang yang mengaku beragama Yahudi. Warabbaniyuna, dan orang-orang yang rabbani, orang-orang alim. Ar-rabbaniyu itu orang-orang yang ahli akidah, Pak. Wal ahbar, dan para pendeta. Para pendeta itu para penyuluh. Kok di sini kok Islam namanya para mubaligh, para dai. Jadi para nabi terhadap orang-orang yang aslamu lilladzina hadu, orang-orang yang berserah diri terhadap orang-orang yang mengaku beragama Yahudi, para rabbaniyun, dan intelektual mereka, wal ahbar, dan pendeta-pendeta mereka, wal ahbar, dan para pendeta, yaitu penyuluh, bimastukhfidhu min kitabillah, dengan sebab mereka diperintah harus memelihara. Istaghfadhu itu memelihara, Pak. Peliharalah hukum Taurat itu. Nah, ini Al-Quran sudah diingatkan, orang-orang Yahudi yang punya Taurat itu sudah ada, petunjuk-petunjuk itu sudah ada, tapi mereka mengingkari. Jadi mereka memutuskan dengan kitab Taurat itu sebab mereka diperintahkan untuk memelihara min kitabillah, dari kitab Allah. Nah, ini ada kitab samawi, ada kitab-kitab wad'i. Kitab samawi itu wahyu Allah. Kitab-kitab wad'i yaitu kitab-kitab yang diproduk oleh manusia. Nah, kalau kitab samawi al-haq, mesti benar. Kalau kitab-kitab wad'i, kitab-kitab buatan manusia, boleh benar tapi sementara. Di lingkungan tertentu, di zaman tertentu, di lingkungan yang lain, di tempat yang lain, atau di waktu yang lain, mungkin tidak cocok. Karena manusia itu hidupnya waktu tertentu, di lingkungan tertentu. Tetapi kalau Allah menguasai seluruh alam ini, Rabbul Alamin, jadi yang diturunkan, ditetapkan dalam kitab-kitab samawi ini mesti cocok, karena Allah tahu segala lingkungan, segala kawasan, dan Allah Maha tahu tentang segala waktu, dulu, kemarin, sekarang, besok, dan besoknya. Itu Allah Maha tahu, tapi manusia tidak. Para jamaah tempat di kalangan para pendidik di tahun-tahun 60-70 dengan sekarang tahun 2000, kemajuannya sudah jauh meningkat. Sistem-sistem pada tahun 60-an ditinggalkan semuanya. Sebab yang diatur itu anak-anak yang hidup di zaman modern, apalagi di zaman global. Dulu kan orang-orang pengetahuannya terbatas. Pada waktu tahun 60 itu, Pak, ijazah SLTA itu sudah mentereng, Pak. Tapi sekarang anak-anak ijazah SLTA belum apa-apa. Bahkan tahun 50 itu ijazah SD, ijazah SMP itu sudah mencuat begini. Tapi sekarang S1. Jadi guru sekarang itu dituntut S2, Pak. Untuk SD harus S1. Nah, ini jadi peraturan-peraturan di waktu dulu, kemarin, sekarang, yang akan datang, itu kalau manusia yang mengatur berubah-ubah.
Kenapa? Manusia itu tahu di waktu mana dia berada. Manusia itu tahu di lingkungan mana mereka berada. Tapi Allah Rabbul Alamin mengetahui waktu dari yang dahulu sampai sekarang, sampai akan datang. Allah tahu semuanya. Oleh karena itu kalau Allah membuat ketentuan, berlaku untuk seterusnya. Di zaman Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan lingkungan yang terbatas. Oleh karena itu hukum akidahnya dan untuk berlaku sepanjang masa, tapi untuk syariatnya disesuaikan waktu itu. Misalnya zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, masyarakat kan masih sedikit, Pak. Ya, peraturannya tidak selengkap sekarang, tidak selengkap Al-Quran. Kemudian seterusnya Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, masih di kawasan lingkungan yang masih terbatas. Tapi Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan lingkungan seluruh permukaan bumi ini. Oleh karena itu Al-Quran peraturannya sudah dilengkapi dengan segala kelengkapan yang berlaku untuk zaman turunnya Al-Quran 1400 tahun yang lalu dan seterusnya sampai hari kiamat. Karena nabinya ditentukan nabi terakhir. Jadi kalau sudah ketentuan itu dari Allah, Allah itu Rabbul Alamin, mengetahui segala waktu, mengetahui segala kawasan, mengetahui segala tempat. Oleh karena itu peraturannya tidak perlu diamandemen, Pak. Tidak perlu dirubah. Kalau dari masa dahulu sampai sekarang zaman Nabi Muhammad, itu Allah sendiri yang mengubah, yang menambah, yang melengkapi. Nah, para jamaah yang terhormat, itulah para nabi, para intelektual Yahudi, para pendeta Yahudi disuruh menjaga hukum-hukum Allah, jangan diingkari. Kalau tidak cocok dengan kemauan mereka, mungkin apa yang mereka ketahui itu sempit, ibarat katak di bawah tempurung. Untuk mengenal lingkungan luar tempurung tidak tahu. Tetapi setelah ia keluar dari tempurung, ada peraturan-peraturan yang sesuaikan dengan alam di luar tempurung, mereka menolak. Karena apa? Mereka terbiasa di dalam tempurung, peraturannya sempit. Kalau sudah di luar tempurung, wah mesti meluas. Nah, dengan perubahan itu mereka menolak berdasarkan hawa nafsu di waktu itu dan di tempat tertentu. Wa kanu alaihi syuhada'a, sedangkan mereka menjadi saksi atasnya, syuhada, menjadi saksi-saksi itu. Di zaman Anda, di zaman Taurat tempurung, di zaman kitab Taurat, Anda yang menjadi saksi. Karena Anda yang memikul, yang menerima beban Taurat. Fala takhshawun nas, janganlah kamu sekalian takut kepada manusia. Artinya menerangkan atau memberlakukan kitab-kitab Allah itu jangan takut dengan tantangan keingkaran manusia-manusia yang merasa tidak cocok dengan aturan-aturan kitabullah. Wala takhshawun nas, melaksanakan hukum-hukum Allah, jangan takut ditentang orang, jangan takut diingkari orang, bahkan jangan cemas kalau ada mereka diberi ketentuan yang benar lalu lari. Jangan cemas. Sebab tugas Nabi itu wa ma alaina ilal balagh. Kami ini hanya menyampaikan. Wa ma 'alar rasul ilal balagh. Rasul itu hanya menyampaikan. Wakhshawni, asalnya wakhshawni gitu, Pak. Tapi takutlah kepadaku. Takut yang membuat ketentuan ini.
yaitu Allah Subhanahu wa taala, termasuk ittaqullah, takut kepada Allah. Kalau manusia menentang, itu mungkin mereka itu tidak ngerti atau hawa nafsu mereka itu merasa tidak cocok. Sebab manusia itu banyak orang yang bersifat ananiyah, egois lah. Peraturan harus cocok dengan dia. Kalau dia membuat peraturan untuk orang lain, walaupun orang lain tidak cocok, dipaksakan. Sehingga istilah ada penguasa yang otoriter, ya, memaksakan kehendak. Padahal apa yang mereka lakukan itu tidak cocok dengan situasi masyarakat. Takutlah kepadaku, jangan takut kepada manusia. Melaksanakan hukum Allah itu yang ditakuti, yang membuat hukum itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Wala tashtaru, dan kamu jangan memperjualbelikan. Ishtaro itu artinya membeli, Pak. Kalau menjual itu artinya yabi'u. Tapi di dalam Al-Quran kalimat ishtaro yashtari itu artinya menukar-nukar, memperjualbelikan. Bi ayati, ayat-ayatku, samanang qalila, dengan harga yang murah. Siapa yang melaksanakan hukum-hukum Allah tetapi ia masih takut kepada manusia, karena manusia-manusia yang dihadapi itu kadang-kadang menentangnya, lalu dibikin yang mereka tentang itu seolah-olah dicocok-cocokkan dengan kehendak mereka. Jadi hukum Allah yang berlaku kalau ditolak orang, jangan hukum Allah disesuaikan dengan orang-orang yang menolak. Istilahnya sekarang kebijakan. Kalau ada orang menolak dengan materi hukum itu, kebijakannya bagaimana? Ya bijaksana itu metodenya sampai mereka mau terima. Jangan sampai mengikuti kehendak mereka, karena mereka itu menentang, ingkar. Wala tasyaru bi ayati samanan qalila, jangan kau memperjualkan ayat-ayatku, artinya keputusan-keputusan dari petunjuk Rabbul Alamin dengan harga yang murah. Wa man lam yahkum, wa man, dan barang siapa yang lam yahkum, tidak memutuskan perkara bima anzalallah, dengan apa yang Allah telah turunkan, dengan menurunkan Allah, yaitu Allah yang menurunkan kitab itu. Jangan sampai kalau menghukum lam yahkum bima anzalallah, tidak menghukum berdasarkan apa yang Allah telah turunkan dalam kitab. Kalau mereka tidak menghukum dengan keputusan yang sesuai dengan wahyu Allah, wahyu itu yang diturunkan dari Allah kepada para rasul lalu disampaikan kepada manusia, faulaika, itulah mereka, mereka itu kafirun. Nah, para jamaah yang terhormat, kalau di bidang akidah ada mukminun, ada musyrikun. Kalau di bidang syariah ada orang yang muti'un, mereka yang taat, dan orang-orang yang kafirun, orang-orang yang ingkar. Ini. Kadang-kadang orang sudah beriman kepada Allah tapi mengingkari hukum Allah. Zaman Nabi saja, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang beriman, mukmin, tidak musyrik, tetapi mungkirun, mengingkari hukum-hukum Allah. Di antaranya yaitu orang-orang di Yaman yang merasa salah satu hukum Allah tidak cocok, yaitu hukum zakat. Mereka iman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak musyrik, tidak menyembah kepada yang lain. Mereka taat untuk sholat, taat puasa, tapi ingkar zakat, mengingkari hukum-hukum zakat. Putusan Allah tentang wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah
Tasaddaqu, sedekahkanlah. Ini mereka ingkari. Kenapa? Tidak cocok dengan hati mereka. Saya cari-cari sendiri, kemudian kok diambil. Itu tidak cocok itu. Nah, karena tidak cocok, mereka tidak mengakui hukum-hukum zakat. Nah, di zaman Nabi masih hidup sudah ada tanda gejala-gejala itu. Tapi perjuangan Nabi di Madinah menjelang Nabi wafat itu kan masih maksimal, Pak. Pelajaran tarikh yang lalu ya. Perang Akhbar, kemudian perang Hunain, Fathu Makkah dan lain-lainnya itu, mereka di Yaman sudah ada berita-berita orang yang mengingkari zakat. Tapi yang dekat ini diselesaikan dahulu. Setelah beliau wafat, kemudian perjuangan dari Madinah itu sudah menyeluruh, sudah jaa nasrullah, ya, idza jaa nasrullah wal fath. Apabila telah terbuka kota Mekah, datanglah mereka itu fi dinillahi afwaja. Tetapi di daerah Yaman ada orang-orang yang mengingkari zakat. Begitu Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah, Abu Bakar menyelesaikan masalah ini. Sampai ini kalau sampai mempengaruhi orang-orang yang ada di Makkah, Madinah dan sekitarnya, ini berarti babat lagi. Utsman bin Affan itu Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan sejumlah angkatan yang cukup kuat yang dinamakan perang Riddah, memerangi orang-orang yang murtad. Padahal mereka masih percaya Allah itu, iman kepada Allah, tidak musyrik, masih mau sholat, masih mau puasa, tetapi mereka itu ingkar zakat, ingkar hukum Allah. Mengingkari satu sama dengan mengingkari keseluruhannya. Adapun belum mampu, itu mohonlah kepada Allah, belum mampu melaksanakan. Seperti zakat itu orang miskin kan tidak diperintah. Haji itu orang yang belum cukup kan tidak diperintah. Tapi puasa dan sholat itu uzurnya kecil, tidak menunggu kaya. Orang miskin pun wajib sholat dan puasa, orang kaya pun wajib puasa dan sholat. Tetapi untuk zakat nunggu mampu, haji nunggu mampu. Nah, masyarakat itu ada yang mampu, ada yang tidak. Di mana-mana kalau kita pikir, Pak ya, ya kita lihat sekitar lalu dari kota, orang yang miskin dengan orang kaya, Pak. Banyak mana? Kita tidak bisa menilai, Pak. Tapi jalanan ini mobil-mobil semeruwet, mobil 2000 ke atas. Tidak ada yang tahun 80 sudah ada. Melihat dari seperti itu, di mana orang miskin? Ya banyak juga ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatur ini untuk orang yang miskin tidak diwajibkan zakat. Untuk orang yang belum mampu tidak diwajibkan haji. Tapi masalah sholat dan puasa itu tidak pakai modal. Ya, tidak pakai modal harta. Modalnya cuma iman dan cukup untuk menutupi aurat dan syarat-syaratnya menghadap kiblat. Itu. Puasa juga buat orang-orang yang uzur sementara, Allah memberi prioritas. Barang siapa yang sakit atau dalam bepergian, boleh tidak berpuasa, dengan catatan besok kalau sembuh, kalau musafir sudah kembali, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Peraturan Allah sangat luas. Lah diberi kesempatan seperti itu, kalau sholat tidak dilakukan, puasa tidak dilakukan, ada 3 perkara. Ususul Islam wa qawaiduddin salah satu. Dasar-dasar Islam dan fondasi agama itu ada 3. Syahadataini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. As-shalah was-siyam. Ada 3, Pak. Man taraka fihinna, man taraka ikhdahunna. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, fahuwa biha kafirun. Ya, jadi syahadatain, salat, puasa, orang kaya, orang miskin tidak boleh meninggalkan salah satunya. Nah, kalau orang kaya ada kewajiban zakat.
ada kewajiban haji. Maka kalau zakat dan haji diingkari bagi orang kaya, fahuwa biha kafirun. Nah, para jamaah yang terhormat, itulah hukum-hukum yang Allah telah turunkan. Barang siapa yang memerintahkan, memutuskan perkara-perkara yang tidak berdasarkan hukum-hukum Allah, faulaika humul kafirun. Nah, buat orang Yahudi, keputusan atau ketetapan Allah itu dipilih yang cocok dengan hati mereka, yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Kalau hawa nafsu menjadi pedoman, ingatlah bahwa hawa nafsu itu ingin serba lebih. Orang kalau mengikuti hawa nafsu tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Coba kita perhatikan sifat hawa nafsu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana libni adama wadiyani min malin." Barang siapa yang memiliki harta 2 jurang. Jurang itu saya artikan lumbung, Pak ya. Lumbung itu kan berarti penuh harta. Barang siapa yang mempunyai harta 1 lumbung, 2 lumbung, dia tidak akan merasa cukup. Pasti labtagha salisan. Kalau ingin sudah punya 2 lumbung, ingin punya 3 lumbung. Kalau sudah punya 2 perusahaan, ingin punya 3 perusahaan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kapan berhentinya? Wala yamla'u jawfabna adama illa biturab. Manusia tidak ingin menambah, tidak ingin menambah kalau perutnya sudah mepet dengan tanah. Artinya kalau sudah dikubur baru tidak ingin apa-apa. Nah, itu watak hawa nafsu. Nah, Bani Israel, orang Yahudi, itu hukum-hukum Allah itu diterima dengan pedoman hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu selalu berubah. Perubahannya dari kurang menjadi cukup, dari cukup lebih dari cukup, lebih dari cukup, ingin mencukupi segala-galanya. Apa bisa? Manusia yang kemampuannya terbatas itu ingin mencukupi segala-gala kebutuhan. Nah, para jamaah yang terhormat, oleh karena itu orang yang mengikuti hawa nafsu, walaupun diberi honorarium, gaji yang besar, karena hawa nafsunya yang dijadikan pedoman, dia ingin mendapatkan lebih daripada gajinya. Lalu terjadi apa? Korupsi, menyalahgunakan, memakap program, ya. Ini program mestinya biayanya 200 juta, diotak-atik bagaimana supaya bisa menjadi 300 juta. Laporannya 200 juta, tapi ini dimakap menjadi 300 juta. Yang 100 juta kemana? Hawa nafsu. Istilahnya saiki, mlebu saiki. Nah, itu namanya orang-orang yang masih dikuasai oleh hawa nafsu yang tidak terkendali. Nah, para jamaah yang terhormat, faulaika humul kafirun, mereka itu adalah orang-orang kafir. Itu ayat 44. Ayat 45. Wa katabna alaihim fiha. Wa katabna, dan kami menetapkan hukum alaihim, atas mereka, fiha, di dalamnya ada keputusan annan nafsa bin nafsi, yaitu bahwasanya jiwa dengan jiwa. Siapa yang melenyapkan jiwa, jiwanya dilenyapkan. Artinya ada hukum qisas, ya. Siapa yang membunuh, dibunuh. Itu ketentuan Allah. Baik Taurat yang diteruskan oleh Al-Quran, annan nafsa bin nafsi. Siapa yang merusak jiwa, jiwanya harus dihukum. Nah, merusak jiwa itu membunuh, Pak. Siapa yang membunuh, dibunuh. Nah, sementara ada anti hukuman mati. Australia sudah tidak menetapkan hukuman mati, Pak. Jadi orang dihukum seumur hidup atau dihukum 100 tahun.
Tidak ada hukuman mati karena di sana yang berhak, ini HAM ini akibat HAM yang terlanjur. Yang berhak membunuh orang itu adalah Tuhan. Tuhan siapa? Allah menerangkan siapa yang membunuh dibunuh. Jadi kalau ada pembunuhan yang dibunuh dicari, dibuktikan, dicari saksi, ngaku sendiri, laksanakan hukuman sama dengan perbuatannya. Ini hukuman Tuhan Allah. Tidak tahu Tuhan yang lain, Pak ya. Kita tidak mempelajari hukum Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Siapa yang melukai mata, kisahnya matanya dilukai. Loh, tiada maaf, nanti dulu urusan apa? Ya, dalam fikih jinayat, Pak, tidak semua orang yang membunuh mesti dibunuh. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bil ihsan. Kalau keluarga yang terbunuh itu memaafkan, maka hukuman pembunuhan itu, hukuman dibunuh diubah menjadi bayar denda sesuai dengan permintaan keluarga yang terbunuh. Itu hukum Allah. Nah di sini wal anfa bil anfi, siapa yang merusak hidung seseorang, hidungnya dirusak. Wal uzuna bil uzuni, siapa yang merusak telinga dibalas dengan hukuman telinga. Wasinna bil sinni, siapa yang merusak gigi seseorang, giginya yang dirusak. Wal juruha qisas, dan semua yang luka, jiwa yang luka, mata yang luka, hidung yang luka, telinga yang luka, gigi yang tanggal, itu ada qisas, hukum balasan. Dan hukum balasan itu untuk menghindari hukuman yang berlebih-lebihan. Dan ada di antara kelompok ini, seorang dibunuh, keluarganya yang membunuh itu nanti dihenting-henting sampai pitung turun, Pak. Ada enggak begitu kira-kira? Seorang membunuh seorang, yang membunuh ini dihenting-henting oleh orang-orang yang keluarga terbunuh ini. Tidak hanya pembunuhnya, mantunya, anaknya, temannya kadang-kadang dibunuh sekali. Nah, kisah ini siapa yang bunuh, yang membunuh itulah yang dibunuh. Selesai. Nah, di sini. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratullah. Barang siapa yang tasaddaqa bersedekah untuk melepaskan hak, artinya kalau orang yang keluarga terlukai kemudian memaafkan atau minta tebusan, fahuwa kaffaratullah, maka sedekah artinya tebusan itu menjadi penutup dosa baginya. Ini kan luas sekali hukum Allah ini. Jadi siapa yang keluarganya terlukai, mestinya yang melukai itu dihukum seperti luka yang dilakukannya. Tapi kalau keluarga yang terlukai itu memaafkan, harus ada tebusan. Nah, tebusan itu untuk menghapus dosa orang yang bunuh ini. Kalau minta tebusan, tebus, hilang dosanya. Di dalam ayat yang lain, wa man ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ata'un ilaihi bi ihsan. Zaman Nabi sudah ada ketentuan-ketentuan. Ada membunuh sengaja, ada membunuh setengah sengaja, ada yang bunuh tidak sengaja. Nah, yang membunuh sengaja itu dikisos jiwa dengan jiwa. Kalau tidak sengaja atau setengah sengaja, itu tidak dihukum kisos tetapi dihukum denda, yaitu sebagai penebus dosanya. Ini. Nah, para jamaah yang terhormat, di sini juga ditutup wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa lam yahkum tidak menghukum bima anzalallah dengan dasar apa yang telah diturunkan oleh Allah, faulaika, itulah mereka humul zalimun. Tadi kafirun, sekarang zalimun, dia adalah berbuat aniaya. Nah, di dalam hukum qisas itu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa.
Dan di dalam hukum qisas itu ada penegak kehidupan. Melokalisir yang membunuh itu saja, yang tidak membunuh jangan diikut-ikutkan. Kan orang itu kalau keluarganya terbunuh kan dendam, Pak. Ya. Tidak hanya yang membunuh, keluarganya pembunuh itu juga ikut didendam, itu diancam itu. Nah, Al-Quran melokalisir yang membunuh, itulah yang dihukum membunuh. Jadi lain itu sudah itu aman, tidak akan ada balasan-balasan dendam. Para jamaah yang terhormat, lalu ayat 46 ini nanti kita lanjutkan, yaitu di sana juga ada keterangan bahwa kitab Taurat dulu itu menjadi huda dan mau'izah, petunjuk dan pelajaran. Jadi orang itu harus menerima pelajaran, Pak. Sebelum menerima petunjuk, pelajarannya harus diketahui. Petunjuk itu kayak gimana? Ilmunya harus diketahui. Tetapi yang bisa begitu itu hanya orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin, pada ayat 46 nanti. Para jamaah yang terhormat, inilah ayat 44, 45 dan 45. Ayat 43 yang lalu, 44, 42, 45 ini menerangkan pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum Taurat. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Ayat kelanjutannya itu baru makna-makna tiap kata, Pak. Nanti ada tafsirannya. Dan tafsir itu diperjelas pada fikih. Dijabarkan membunuh yang bagaimana, saksinya siapa, mengaku sendiri atau dia melarikan diri tapi ada saksi, itu nanti akan dijabarkan dengan tafsir-tafsir. Nah, ini kita tidak ditugasi untuk itu, Pak. Kita hanya menerangkan yaitu makna-makna kalimat dalam Al-Quran ini dengan tafsir ringkas supaya dengan terjemah ini sudah mulai terbuka pengertian. Nanti pengertiannya sedalamnya kita dalam pelajaran tafsir. Nah, para jamaah terus, mari kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum, mohon maaf sekalian para bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.